minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga bisa bertemu lagi pada video kali ini yang merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya, ini sebagai bahan tugas dari mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih yang diampu oleh dosen kami Ibu Sukma Mehilda. Baiklah, dalam pertemuan video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang 5 kaidah asasi dalam kaidah fikih. Yang pertama kita masuki dari pengertian kaidah asasi itu sendiri. Kaidah asasi semula dinamakan kaidah usul, yakni kaidah pokok dari segala kaidah fiqhiyah yang ada. Setiap permasalahan furu'iyah dapat diselesaikan dengan kalimat kaidah tersebut walaupun seorang mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum secara tafsil. Kaidah asasi itu digali dari sumber-sumber hukum baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah maupun dalil-dalil istinbat. Oleh karena itu, setiap kaidah didasarkan atas naus pokok yang dapat dinilai sebagai standar hukum fikih, sehingga sampai dari nas itu dapat diwakili dari sekian populasi nas-nas ahkam. Dari Al-Qawaid Al-Khamsah, yakni 5 kaidah asasi tersebut antara lain ialah yang pertama itu ada kaidah yang berkaitan dengan niat, yakni yang pertama adalah teks kaidahnya itu al-ummu rubimi qasiliha, yang artinya segala perkara tergantung kepada niatnya. Yang B, yang kedua atau yang ke B, dasar-dasar naus kaidah itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mana artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Juga terdapat dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri manu, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu itu, segala amal yang dilakukan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang dia niati. Terus ada yang ketiga atau yang ke-C, eksistensi niat. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Di dalam sholat misalnya, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati dan wajib niat disertai dengan takbiratul ihram. Di kalangan mazhab Hambali juga menyatakan bahwa tempat niat ada di dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati. Jadi apabila meyakini atau beriktikad di dalam hatinya, itu pun sudah cukup dan wajib niat didahulukan dari perbuatan. Yang lebih utama, niat bersama-sama dengan takbiratul al-ihram di dalam sholat agar niat ikhlas menyertainya di dalam ibadah. Terus kaidah yang kedua yakni keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Di dalam kitab-kitab fikih banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya, orang yang sudah yakin suci dari hadas kemudian dia ragu apakah sudah batal wudunya atau belum, maka dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja untuk ihtiyat atau kehati-hatian atau kewaspadaan yang lebih utama adalah memperbarui wudunya.
Contoh lain yang bisa diambil dalam fikih jinayah, apabila seseorang menyangka kepada orang lain melakukan kejahatan, maka sangkaan tersebut tidak dapat diterima kecuali ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan. Yang ke-B itu ada dasar-dasar dari nas kaidah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Terus ada juga ayat yang berbunyi ma yuri buka ila ma la yuri buk, yang artinya tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi dari Hasan bin Ali. Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah sesuatu yang menjadi tetap karena penglihatan panca indera atau dengan adanya dalil. Ada kekecualian dari kaidah tersebut di atas tersebut. Misalnya, wanita yang sedang menstruasi yang meragukan apakah sudah berhenti atau belum, maka ia wajib mandi besar untuk sholat. Contoh lain, baju seseorang terkena najis tetapi dia tidak tahu bagian mana yang terkena najis, maka ia wajib mencuci baju seluruhnya. Terus kaidah yang ketiga itu ada kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan, yang mana kesulitan teks kaidahnya ialah al-masyaqqatu tajlibu taysir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Terus yang bagian B ada dasar-dasar nas kaidah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Agama itu memudahkan. Agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah. Dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada 7 macam. Yang pertama, itu sedang dalam perjalanan, misalnya boleh mengqasar sholat, buka puasa, dan meninggalkan sholat Jumat. Terus yang kedua, keadaan sakit, misalnya boleh tayamum ketika sulit memakai air, sholat fardu sambil duduk juga merupakan salah satu contohnya. Terus yang ketiga, dalam keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Terus yang keempat ada lupa, misalnya seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa, lupa membayar utang, tidak diberi sanksi tetapi bukan pura-pura lupa di sini. Terus ada yang kelima, ketidaktahuan, misalnya orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi. Terus ada yang keenam, umum al-balwa, misalnya kebolehan bayi salam, uangnya dahulu, barangnya belum ada. Itu diperbolehkan. Kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati sekedar yang dibutuhkan dalam pengobatan. Terus ada yang ketujuh, kekurang mampuan bertindak hukum atau al-naqs. Misalnya anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk. Terus ada kaidah yang keempat, yaitu kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan. Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Ibnu al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid al-syariah dengan menolak mafsadah dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Contoh-contoh yang bisa memunculkan kaidah antara lain itu larangan menimbun.
barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Terus ada juga yang kedua, adanya berbagai macam sanksi dalam fikih jinayah atau hukum pidana Islam adalah juga untuk menghilangkan kemudaratan. Terus ada yang ketiga, adanya aturan al-hajr atau kepailitan juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemudaratan. Ada yang ke B, dasar-dasar nas yang berkaitan. Terus yang ke C, kaidah yang berkenaan dengan kondisi mudarat. Kaidah yang pertama yakni kemudaratan itu dapat diperbolehkan keharaman. Batas kemudaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan 5 tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda. Terus yang terakhir yakni yang kelima, kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Terus dasar-dasar dari nas kaidah tersebut terdapat dalam hadis yang artinya dan pergaulilah mereka istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf atau baik. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Juga dalam sabda baginda Nabi yang artinya apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Terus pengertian adah atau urf. Jumhur ulama mengidentikan term adah dengan urf. Keduanya mempunyai arti yang sama, namun sebagai fuqaha membedakannya. Al-Jurjani misalnya mendefinisikan adah dengan adah adalah suatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan manusia karena logis ya, dan dilakukan secara terus-menerus, sedangkan uruf adalah tidak hanya merupakan perkataan tetapi juga perbuatan atau juga meninggalkan sesuatu. Karena itu dalam terminologi bahasa Arab antara uruf dan adah tidak ada beda. Misalnya uruf atau adah adalah menggunakan kalender haid bagi wanita. Setiap bulan seorang wanita mengalami menstruasi dan cara perhitungannya. Ada yang menggunakan metode tamyiz dan ada juga yang menggunakan metode adah, yakni menganggap haid atas hari-hari kebiasaan keluarnya darah tiap bulan. Bagi Imam Hanafi mewajibkan penggunaan metode adah, sedang Imam Syafi'i menguatkan metode tamyiz. Baiklah, sampai di sini pembahasan dalam kesempatan ini. Jika terdapat kata atau kutipan atau keterangan yang kurang benar atau tidak tepat, mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.